Halo Sobat Nova, melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Kehampaan Laut Barat adalah yang terkecil di antara 4 lautan kehampaan. Dan hanya ada sedikit planet tingkat tinggi di sana. Bisa dikatakan lautan kehampaan terlemah di antara kehampaan di dunia Senshi. Meskipun itu adalah lautan kehampaan terkecil, tetapi sumber daya yang dikandungnya masih sangat agung. Taisu ingin bertarung melawan Senshi. Dan menurut gaya bertarung Taisu, ia ditakdirkan membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk mendukungnya. Jadi mereka memulai memimpin dengan menguras sumber daya di kehampaan barat, yaitu benua Doki dan benua Dodi. Dengan kata lain, mereka ingin menggunakan sumber daya kehampaan barat untuk mendukung perang dan menyerang Senshi. Inilah mengapa setelah Xiaoyan mendapatkan ingatan Suchang, tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Dan justru karena setelah mengetahui hal ini, pikiran Xiaoyan saat ini tidak bisa lagi tenang. Jantungnya yang asli berdetak sangat kencang, dan jantung iblis juga berdetak kencang. Pada saat ini Xiaoyan hanya merasa sangat kering. Tentu saja itu bukan kekeringan karena kekurangan air, tetapi perasaan kering yang berasal dari tubuhnya. Sumber energi. Aku butuh sumber energi. Gumam Xiaoyan. Saat itu meskipun nomor 2 diblokir oleh klon Yuan Shen, tetapi Suchang telah menjarah tubuh utama Xiaoyan. Dengan aura pembunuh yang sangat kuat, itu pasti akan melenyapkan Xiaoyan dengan satu pukulan. Tubuh fisik dan kekuatan jiwa Xiaoyan semuanya ditekan. Bahkan klon Yuan Shen sama. Tetapi kekuatan penindas dari klon Yuan Shen jauh lebih kecil, yang berhubungan langsung dengan tubuh abadinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, kekuatan yang menindas secara bertahap akan menjadi kurang kuat. Nomor 2 mengangkat tangannya, lalu menikam lagi dengan pedangnya. Sasarannya adalah jantung Yuan Shen. Setelah serangan terakhir, pria Taisu nomor 2 tahu bahwa tubuh Yuan Shen sangat kuat. Jadi kali ini pedang panjangnya mengandung lebih banyak kekuatan abadi yang kuat, yang juga merupakan batas yang dapat dikandung oleh pedang panjang ini. Klon Yuan Shen masih tidak bisa bergerak. Pria Taisu nomor 2 sangat gembira, dan sudut mulutnya terangkat. Jadi bagaimana jika tubuh fisiknya kuat? Di dalam dimensi Taisuku, kamu hanyalah domba yang siap disembelih, ucap nomor 2 dengan sinis. Dia menganggap klon Yuan Shen sebagai pembantu Xiaoyan, jadi dia tidak lupa untuk berbicara konyol. Lagi pula dia mati sekali dalam pertempuran sebelumnya, jadi kebencian di hatinya menjadi tak tertahankan. Tampaknya meskipun dia dibangkitkan setelah mati dalam pertempuran, kerugiannya tetap tidak kecil. Dengan kata lain, Taisu yang mati dalam pertempuran akan memiliki ingatan terbatas ketika dibangkitkan. Oleh karena itu, Taisu nomor 2 sangat kesal. Pada saat ini, pedang panjang nomor 2 akhirnya menembus dada klon Yuan Shen. Meskipun tubuh abadi sangat kuat, kekuatan abadi yang terkandung pada pedang panjang lebih kuat. Tentu saja itulah yang ada di pikiran Taisu nomor 2. Ketika nomor 2 menarik kembali pedang panjang itu, sebuah lubang darah tiba-tiba muncul di dada klon Yuan Shen. Melihat pemandangan ini, tatapan nomor 2 tertuju sekali lagi, dan kedua jarinya meluncur melintasi pedang panjang. Kekuatan abadi melonjak pada bilahnya, menembus jantung, dan kemudian memenggal kepalanya. Hanya saja apa yang tidak ingin dilihat nomor 2 adalah ketika dia mencabut pedang panjangnya. Cuma perlu beberapa tarikan nafas sebelum lubang darah di dada Yuan Shen pulih dengan kecepatan cepat. Kecepatan pemulihan yang begitu menakutkan mengejutkan nomor 2. Dia bahkan tidak berani mengabaikan dan segera bergerak menuju klon Yuan Shen dengan serangan sengit lagi. Tebasan gila-gilaan menyapu tubuh klon Yuan Shen. Bahkan bisa dilihat bekas luka yang dalam sampai ke tulang Yuan Shen. Tapi lagi-lagi luka-luka itu dapat pulih sepenuhnya hanya dengan beberapa tarikan nafas dan tidak dapat melukai akar klon Yuan Shen. Bahkan setelah memotong kepalanya, daging dan darah dengan cepat terjalin lalu memadat kembali dan tumbuh seperti kabel terbang. Setelah output gila nomor 2, meskipun klon Yuan Shen tidak bisa bergerak, kecuali pakaiannya yang robek, sosok Yuan Shen masih berdiri tegak. Tampaknya serangan nomor 2 mengenai kapas, dan dia bahkan tidak meninggalkan jejak pada klon Yuan Shen. Pukulan menakutkan semacam itu tidak lebih dari merobek pakaian Yuan Shen. Sementara itu sosok Suchang sudah mendekati Xiaoyan dalam sekejap, dan ketika telapak tangannya berubah menjadi cakar tajam untuk menembus jantung Xiaoyan, sesosok tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan dari udara tipis. Kemudian dia meninju Suchang yang menyerang dan bertabrakan dengan keras bersama cakarnya yang tajam. Tinju yang diluncurkan sosok itu mengandung kekuatan keabadian emas, dan kemudian bertabrakan dengan cakar yang ditutupi oleh pelindung besi milik Suchang. Keduanya meledak dengan kekuatan yang kuat.
Selama konfrontasi ini, sosok itu bergerak lebih dulu. Dan ketika tinju bentrok, lutut sosok itu langsung menghantam perut Suchang. Yang terakhir terkejut, dan bahkan menarik telapak tangannya untuk menghindarinya. Dan kemudian melihat sosok yang tiba-tiba muncul di depannya dengan takjub. Namun tidak sulit untuk menebak bahwa munculnya Yuan Shen, dan sosok ini masih merupakan pembantu Xiaoyan. Yang mengejutkan Suchang adalah setelah Xiaoyan masuk, dia tidak merasakan aura makhluk hidup lainnya. Jika itu ada di cincin luar angkasa, seharusnya pria Taisu nomor 2 dapat dengan mudah merasakannya. Jelas keasliannya adalah baik itu klon Yuan Shen dan klon Yonghe. Xiaoyan yang menyimpannya di peti mati pagoda emas, sehingga tak satupun orang yang bisa merasakan keberadaannya. Pada saat ini sosok yang muncul di depannya membuat mata Suchang semakin suram. Karena dia bisa merasakan kekuatan yang terakhir hanya dengan menyentuhnya. Sosok yang muncul untuk memblokir serangan Suchang pada saat kritis bukanlah senior dari labu bermata 9, tetapi tiruan Xiaoyan sendiri, yaitu klon Yonghe. Xiaoyan juga mengambil resiko besar untuk melepaskan klon Yonghe. Kekuatan klon Yonghe jauh lebih kuat daripada tubuh utamanya, dan hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat ketika digunakan. Setelah waktunya terlalu lama, atau pertempuran yang terjadi terlalu intens, klon itu akan memberi banyak tekanan pada Xiaoyan, dan klon Yonghe akan mudah kehilangan kendali. Ketika klon kehilangan kendali, itu akan menghasilkan kebijaksanaan spiritualnya sendiri. Pada saat itu kebijaksanaan spiritual akan menghapus kehendak Xiaoyan dan menggantinya. Jika Xiaoyan ingin mendapatkan kembali klon tersebut, maka dia perlu merebutnya kembali. Jelas Xiaoyan tidak ingin membuang waktu untuk ini. Tetapi saat ini, tubuh aslinya memasuki keadaan darurat. Meskipun Xiaoyan mengalami luka yang sangat serius, untungnya sayap dewa masih bisa digunakan. Segera sayap dewa hitam emas memadat. Pada saat yang sama, Xiaoyan mundur ke samping dengan bantuan sayap dewa. Sayap yang besar dan kokoh itu segera membungkus tubuh Xiaoyan dan melindungi dirinya sendiri. Tidak sampai di situ, Xiaoyan bahkan mengeluarkan cangkang bangsal Suan Wusheng dari cincin penyimpanannya. Dengan kekuatan pertahanannya yang kuat, meskipun tidak bisa memainkan peran besar, setidaknya bisa berguna. Setelah menyelesaikan semua ini, Xiaoyan akan menggunakan waktu sebaik mungkin. Pil penyembuhan memiliki beberapa efek. Meskipun luka di tubuhnya serius, energi agung masih memperbaiki tubuh fisiknya dengan kecepatan luar biasa. Tulang-tulang yang patah itu mengeluarkan suara berderak. Rasa sakit seperti ini membuat Xiaoyan mengatupkan giginya. Tapi dia tidak pernah menjerit, seolah-olah dia menekan rasa sakit ini di dalam hatinya. Karena yang lebih penting baginya sekarang adalah kebutuhan mendesak akan sumber energi. Tapi saat ini tidak ada persediaan sumber energi yang baik. Hanya pil energi yang dia gunakan dari cincin penyimpanannya. Sumber energi ini sangat berbintik-bintik, tidak cukup murni, apalagi diserap langsung. Jika dia secara paksa menyerap sumber energi yang berbintik-bintik ini, akan ada gejala sisa yang tidak dapat diubah. Jadi Xiaoyan tidak segera menyerapnya setelah mengeluarkan pil energi. Dia mempertimbangkan untuk mencoba metode lain. Sekarang secara alami, tidak mungkin untuk menemukan sumber energi yang murni seperti di menara pembantaian. Tetapi untungnya Xiaoyan juga dapat mengendalikan 4 monster void. Aku bahkan tidak tahu di mana saya berada. Melihat sekeliling, sekarang aku mungkin berada di dalam raksasa persegi itu. Ini artinya, lokasiku tidak terlalu jauh dari monster void. Tapi aku tidak tahu, apakah mereka dapat mengirimkan sumber energi ke dimensi ini. Ucap Xiaoyan sedikit khawatir. Setelah banyak pertimbangan, tampaknya hanya sumber energi yang terkandung dalam monster void yang lebih murni. Oleh karena itu, Xiaoyan masih memusatkan perhatiannya kepada monster void terlebih dahulu. Monster void adalah wadah yang menyimpan sumber energi dengan kualitas tinggi. Xiaoyan dapat membuat koneksi terhadap monster void melalui pagoda emas. Dan mereka juga dapat merasakan transmisi Xiaoyan melalui pagoda emas. Sambil menunggu tetapi sumber energi tidak datang untuk waktu yang lama, dan Xiaoyan langsung berkecil hati. Karena ini tidak berhasil, aku hanya bisa menggunakan pil energi ini, ucap Xiaoyan, mengangkat tangannya dan nyala api melonjak keluar di telapak tangannya. Dalam kobaran api itu, Xiaoyan langsung melemparkan banyak pil energi ke dalam mulutnya. Xiaoyan masih tidak mau menyerap sumber energi yang berbintik-bintik. Bahkan jika butuh usaha, dia masih ingin memperbaikinya menjadi yang terbaik. Tapi di saat berikutnya, Xiaoyan tahu bahwa metode seperti itu tidak akan berhasil sama sekali. Kecepatan pemurnian tidak dapat menandingi kecepatan penyerapannya. Ada total 45 miliar bintang Doqi di meridian Xiaoyan. Dan energi yang sangat menakutkan
akan diserap dalam sekejap oleh fondasi dokinya. Oleh karena itu, sumber energi dewa yang diperoleh dengan pemurnian tidaklah cukup. Tapi saat ini, Xiaoyan merasakan kelainan pada meridiannya, dan dia yakin bahwa itu terkait dengan apa yang disebut Dewa Dao alam leluhur. Aku harus mencari cara, ucap Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan memancar keluar. Dia merasa ada sumber energi dewa yang memancar dari sekitarnya. Tetapi tempat di mana sumber dewa terpancar, dibiarkan dalam rangkaian kantung darah yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan sangat gembira. Kemurnian sumber energi dewa dalam sosok-sosok di kantung darah seharusnya tidak buruk. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menjarah sumber energi dewa mereka. Hal semacam ini tidaklah sulit untuk Xiaoyan yang memiliki api abadi. Selama api abadi menyebar dan sosok di kantung darah diracuni oleh api abadi, Xiaoyan dapat menggunakan kemampuan api abadi untuk mengekstraksi sumber energi dewa mereka. Di dalam cangkang bangsal Suan Wusel, api abadi berubah menjadi gelombang kejut dan bergegas menuju sekitarnya. Sesaat berikutnya, nyala api langsung menyapu kantung darah yang tak terhitung jumlahnya. Seberkas api abadi memasuki kantung darah, lalu menghilang ke dalam sosok yang dikandung oleh kantung darah. Bintik-bintik api dari abadi muncul pada sosok-sosok ini, dan segera gumpalan sumber energi dewa meluap dari mereka. Melihat kantung darah dan perlahan-lahan bergegas menuju Xiaoyan yang sedang duduk bersila di dalam cangkang Suan Wusel. Bintik-bintik abadi menyapu puluhan ribu kantung darah, dan gumpalan sumber energi meluap dari sosok di dalam kantung darah. Semuanya bergegas menuju Xiaoyan. Ketika berkumpul bersama, itu cukup untuk memenuhi kebutuhan Xiaoyan saat ini. Meskipun jauh lebih kaya daripada yang ada di menara pembantaian, Xiaoyan menemukan bahwa meskipun sumber energi tidak melimpah, setidaknya lebih kuat dan lebih murni. Sumber energi ini dapat langsung diserap ke dalam tubuh, dan ketika sumber energi yang diserap oleh api abadi dari kantong darah Taisu terus dikirim ke tubuh Xiaoyan, 40 miliar bintang doki di meridian meroket lagi. Tidak ada satupun kelebihan sumber energi dewa yang disisakan dari tubuh Xiaoyan. Setelah kejadian menara pembantaian, lautan meridian Xiaoyan seolah-olah terbuka. Tetapi untuk Xiaoyan sekarang, apakah itu 45 miliar atau bahkan 10 miliar tidak terlalu berarti bagi lawan yang dihadapi sekarang. Karena sekuat apapun fondasi dokinya, itu tidak bisa dibandingkan dengan keabadian Kaisar. Karena keterampilan bertarung dari level tatanan kuno membutuhkan kekuatan keabadian Kaisar. Keterampilan bertarung tingkat keberuntungan sudah menjadi batas tingkat yang dapat digunakan oleh Dewa Dao. Jadi tidak peduli berapa banyak fondasi doki yang dimiliki Xiaoyan, itu tidak akan banyak membantu dalam hal kekuatan tempur melawan keabadian. Dewa Dao alam leluhur, aku harus menerobos ke Dewa Dao alam leluhur. Tidak ada banyak waktu yang tersisa untukku, ucap Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak menunjukkan di permukaan, tetapi dia semakin panik di hatinya. Hati bergejolak, karena apa yang Xiaoyan tidak pernah duga adalah bahwa kurang dari 500 tahun sejak dia datang ke alam Suanjin. Dan menurut waktu yang diberikan kepadanya oleh Ratu Kuil kuno, masih jauh dari waktu Taisu untuk menyerang Sensi. Tapi prediksi ini salah. Setelah dia mendapatkan ingatan Sucang, dia mengetahui dari ingatannya bahwa Taisu telah melancarkan invasi ke dunia Sensi. Dan target utamanya adalah kehampaan Laut Barat, tempat Dohi dan benua Dodi berada. Begitu Taisu menyerbu kehampaan Laut Barat, kekuatan yang dimiliki benua Dohi dan benua Dodi tidak akan pernah cukup untuk melawan. Dan Taisu akan dapat menghancurkan dan membantai semua makhluk hidup di sana tanpa banyak upaya. Xiaoyan hanya mengira dia masih punya waktu. Tidak menyangka Taisu akan menyerang Sensi lebih awal dari yang diharapkan. Dan target utamanya kebetulan kampung halamannya. Justru karena berita inilah, kepanikan batin Xiaoyan membuatnya tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Meskipun Xiaoyan terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tenang, nyatanya Xiaoyan tidak bisa menghadapinya dengan tenang. Perasaan mendesak ini membuat hatinya tegang, dan jiwa serta tubuhnya secara tidak sadar memasuki perasaan sesak. Justru karena inilah, Xiaoyan harus memasuki kondisi pelatihan untuk menerobos keabadian Kaisar. Dan sebelum menjadi keabadian Kaisar, dia harus menemukan bintang doki yang disebut alam leluhur. 40 miliar, 47 miliar, gumam Xiaoyan. Fondasi doki Xiaoyan mulai meroket lagi. Tetapi tambahan ini tidak membuatnya bahagia. Dia tidak menyukai bintang doki alam leluhur. Fondasi doki gila dan serakah seperti jurang maut tidak ada habisnya melahap sumber energi dewa. Ini membuat Xiaoyan merasa lebih tidak nyaman. Jiwanya mengembara di antara puluhan miliar bintang dokinya.
Tetapi semakin Xiaoyan memikirkan alam leluhur, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyentuh apa yang dikatakan sang ratu kepadanya tentang Dewa Dao alam leluhur. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menerobos atau bagaimana menemukannya. Xiaoyan hanya bisa menonton tanpa daya ketika bintang dokinya terus bertumbuh seolah-olah tidak ada habisnya. Melanjutkan seperti ini bukan cara yang tepat. Apa gunanya memiliki lebih banyak bintang doki? Ucap Xiaoyan sangat marah. Bahkan dengan paksa memblokir sumber energi memasuki meridiannya, mencegah lebih banyak sumber energi dewa mengalir ke dalam tubuh. Tetapi setelah Xiaoyan berjuang sedikit, dia menemukan bahwa tidak mungkin menghentikan kondensasi bintang doki. Xiaoyan mulai dengan panik mencari bintang doki di meridiannya. Pada akhirnya dia bahkan merasa tidak tahu apa yang sedang cari. Dan karena pencarian semacam ini tidak menghasilkan apa-apa, suasana hati Xiaoyan menjadi semakin gila. Dia yang duduk bersila juga mulai menggeliat. Jelas suasana hatinya tidak bisa lagi tenang. Ketika Xiaoyan sendiri sedang berkultivasi, kedua klon tersebut mengalami banyak kerusakan. Klon Yuanzhen mengalami serangan gencar nomor 2 dan terpotong dari timur ke utara. Tetapi nomor 2 masih gagal melukai klon Yuanzhen secara serius. Sedangkan apa yang dilawan oleh klon Yonghe adalah Suchang yang lebih kuat. Suchang juga menggunakan apa yang disebut lingkungan berat untuk menekan klon Yonghe. Situasi kedua klon tersebut tidak terlalu bagus, namun setidaknya dapat menunda beberapa waktu untuk Xiaoyan. Suchang juga tampaknya telah memperhatikan sesuatu. Lagi pula, klon Yonghe adalah keabadian langkah ke-6, masih agak sulit untuk membunuhnya. Jadi dia melihat cangkang bangsal Suan Wucel jauh di depannya. Apakah kamu menunda-nunda waktu untuknya? Ini hanya ide konyol. Dalam dimensi Taisuku, kalian semua terbelenggu. Tanpa persetujuanku, tidak ada yang bisa masuk. Dan tidak ada yang bisa pergi. Ucap Suchang menatap Yonghe dan berkata dengan dingin. Tapi wajah klon Yonghe datar, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat menghadapi Suchang. Suchang mengerutkan kening dan segera bergerak menuju cangkang bangsal tempat tubuh utama Xiaoyan berada. Xiaoyan yang duduk bersila di cangkal bangsal juga tiba-tiba membuka matanya. Suchang datang ke arahnya dengan kasar. Mata Xiaoyan merah. Dia tidak bisa terus berlatih seperti ini. Invasi Taisu kehampaan barat menyentuh garis bawah Xiaoyan. Dengan kekuatan tempur Taisu, bagaimana benua Doki dan benua Dodi bisa bertahan? Perang memang kejam, dan semuanya akan hancur karena perang. Xiaoyan tidak bisa tenang. Dia juga tidak bisa duduk diam. Pada saat yang sama, ketika pedang sengit nomor 2 menebas ke arah klon Yuanzhen, tiba-tiba saja klon Yuanzhen menghilang begitu saja. Di sisi lain klon Yonghe yang sedang berjuang bergerak juga menghilang begitu saja seperti klon Yuanzhen. Menghadapi adegan ini, nomor 2 terkejut dan memandang Suchang. Sosok Suchang melesat ke arah cangkang bangsal di mana Xiaoyan berada. Melihat cangkang kura-kura besar itu, Suchang mengangkat tangannya. Kekuatan abadi yang agung melonjak, berubah menjadi telapak tangan raksasa di udara dan menampar dengan keras ke arah cangkal bangsal. Apa yang terjadi berikutnya adalah ledakan keras. Tetapi mata Suchang sedikit menyipit ketika suara itu menyebar. Telapak tangan ini tidak mengenai cangkal bangsal Suan Wucel. Tetapi pada saat telapak tangan raksasa itu jatuh, cangkang Suan Wu sebenarnya menghilang, digantikan oleh sosok berapi-api. Dan yang bertabrakan dengan telapak tangan raksasanya adalah tangan api yang membumbung tinggi ke langit. Di belakang gelombang api yang membumbung di langit, berdiri sosok yang memegang penguasa Suan. Dan sosok ini adalah Xiaoyan. Jejak Shizun di antara alis Xiaoyan yang awalnya redup mendapatkan kembali cahayanya. Dan kekuatan fisik yang kuat, serta kekuatan abadi meletus pada tubuh Xiaoyan. Percaya atau tidak, sejak kau membawaku ke sini, dan sejak aku mengetahui rencana Taisu, aku Xiaoyan tidak akan beristirahat sebelum membawa kepalamu. Ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan.